Halo teman-teman, saya Mas Sigi dan saat ini saya sedang mencari kandidat untuk... Pagi Pak, sore Pak. Oh iya. Silakan. Haus kita nih. Minum Pak. Sorry Pak. Oh iya? Ikan apa yang suka ketawa? Apa tuh? Ikan piranha. Nama lengkap Andrian apa? Andrin aja Pak. Kalau Bapak siapa? Nih, KTP saya. Oh ya. Oke deh, saya langsung aja ya. Karena saya udah melihat profil kamu dengan jelas, tapi sebelum itu saya mau tanya, buah apa yang bisa digoreng? Pisang goreng Pak. Lah iya juga ya. Iya. Iya juga. Coba menurut kamu, apa sih kebebasan finansial itu? Jadi gini Pak. Gimana? Jadi Pak, Hah? kebebasan finansial itu jadi mimpi banyak orang. Nah, untuk mencapainya, salah satunya dengan menciptakan passive income yang stabil agar kebebasan finansial itu bisa kita gapai. Oke, nice. Tapi sebentar dulu ya, Apa itu, Pak? Mas, itu kameranya nggak kelihatan mas. Coba pindahin dulu deh. Nah, cakep tuh. Oke. Sekarang coba kamu jelasin apa sih itu dividen? Nah, dividen ini Pak, ini seringkali menjadi opsi yang realistis untuk jadi passive income. Jadi, dividen itu adalah income perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham atau investornya, yang seringkali dibagikan dalam bentuk tunai langsung kepada si pemegang saham tersebut nantinya. Begitu Pak. Bentar Pak ya, agak seret saya. Nah, terkait dengan frekuensi pembagian dividennya nih Pak ya. Jadi ini tergantung sama si perusahaan. Makanya nggak heran, ada yang setahun bisa bagi 2 kali, ada yang cuma bisa bagi sekali, bahkan ada yang nggak sama sekali membagi dividen. Itu tergantung dengan kebijakan dan juga bagaimana pertumbuhan si perusahaan tersebut, dia mampu atau tidak membagi dividen ke para pemegang sahamnya. Nah, terus menurut kamu, apa aja sih yang bisa kita perhatiin terkait dividen? Yang pertama Pak, tanggal-tanggal penting. Nih Pak, kalau saran saya ya kita harus paham istilah tanggal-tanggal pentingnya. Jadi ada yang namanya cum date nih. Ya, jadi cum date ini adalah sebuah tanggal di mana tanggal tersebut berhak untuk mendapatkan dividen kalau kita beli sahamnya. Kemudian ada ex date. Ex date adalah tanggal di mana kita sudah tidak berhak mendapatkan dividennya kalau kita beli saham tersebut. Ada lagi recording date. Ini adalah tanggal di mana perusahaan akan menentukan nih pemegang saham mana yang berhak mendapatkan dividen. Ada juga payment date nih, ya ini yang dinanti-nantikan. Di mana tanggal pembayaran dividen itu Pak, ya itu istilah-istilahnya tuh penting tuh untuk diinget tuh. Oh gitu. Iya. Boleh. Yang kedua Pak, itu ada yang namanya dividen payout ratio. Ya benar Pak, saya haus. Mau teh? Mau kopi? Enak. Segar Pak. Jadi pengen minum juga. Kamu minum? Lah ngomong dari tadi. Coba. Lah, punya saya ini. Lah kata siapa? Saya itu. Berapa dah? Udah, makasih. Ya. Jadi Pak, dividen payout ratio itu adalah sebuah rasio yang menggambarkan seberapa besar keuntungan perusahaan yang nanti akan dibagikan sebagai dividen. Terus Pak, ini ada yang namanya dividen yield Pak. Oke. Jadi dari dividen yield ini kita bisa dapat gambaran nih kira-kira seberapa besar sih return yang kita dapatkan nantinya. Dan semakin tinggi yieldnya, biasanya itu akan semakin menarik Pak. Oke. Coba bentar. Terus menurut kamu, Ya. kalau konsistensi pembayaran dividen itu termasuk juga nggak sih? Lah termasuk Pak. Nah nanti kita bisa lihat nih, dia konsisten stabil atau enggaknya. Nah yang terakhir Pak ya, Iya. kita juga harus memperhatikan pertumbuhan laba perusahaannya. Karena dengan laba perusahaan yang bertumbuhnya stabil atau bahkan terus meningkat, itu bisa jadi sinyal positif Pak untuk keberlanjutan dividen ke depannya. Gitu. Ini paling disukai nih sama investor biasanya. Jadi Pak, dividen ini
Jadi salah satu opsi yang tepat untuk menciptakan passive income ya sebagai upaya kita mencapai kebebasan finansial itu. Dan tentunya juga kita harus sering-sering pantau nih Pak update-update perusahaan terkait dengan info dividen. Biar nggak ketinggalan nanti kalau ada info terbarunya kan seperti itu. Oke, cukup menarik. Mungkin dari saya sih udah ya. Kalau dari kamu ada yang mau kamu tanyain? Ada Pak. Oh, silakan. Bawang apa yang suka pergi? Jangan pergi, Bang. Lucu lagi. Tapi bukan itu Pak. Bukan. Mau tahu apa? Boleh. Bawang bahai.